Ya, kita mulai sekarang dengan lembar kerja elektronik. Lembar kerja elektronik ini ya kalau yang umumnya kita pakai Excel ya, tapi sebenarnya banyak yang lain. Oke, nah kalau kita lihat lembar kerja elektronik mempunyai kolom A, B, C, D, E, ini kolom. Kemudian ada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terdiri dari kolom dan baris ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada A, ada angka 1, berarti ini yang dikatakan sel A1 ya. Nah, karena dikatakan sel berarti dia merupakan suatu tempat ya. Jadi Anda boleh ngetik itu di situ di sel A1 itu angka atau string atau konstanta angka, konstanta numerik atau konstanta string kalau di basicnya. Nah, A1 ini ya berupa alamat sel. Jadi kita katakan dengan alamat sel. Dari fungsinya sebagai tempat menyimpan konstanta numerik atau konstanta string. Nah, alamat sel ini akan berubah bila di-copy. Berubah sesuai dengan alamat tujuan. Ya. Jadi akan berubah kalau di-copy. Itu untuk yang relatif. Jadi alamat sel ini ada 4 macam. Pertama alamat sel relatif, kedua alamat sel semi relatif, ketiga alamat sel semi absolut, keempat adalah alamat sel absolut. Nah, contohnya begini. Misalnya A2 ini berarti alamat selnya kolomnya A, barisnya 2. Alamat sel B9 berarti kolomnya B, barisnya 9. Begitu juga dengan C, kolomnya C 10, barisnya ya. Oke, jadi ini. Nah, ini relatif. Artinya kalau di copy ini akan berubah sesuai di copy kemana. Nah, copy itu kan ada aslinya, ada duplikatnya copy kan. Nah, alamat duplikatnya itu akan berubah dari yang aslinya. Nanti kita lihat contohnya itu. Nah, kalau yang semi relatif, Anda perhatikan di depan kolom atau huruf A itu ada tanda dolar. Ya. Nah, barisnya tidak ada tanda dolar. Begitu juga yang ini. B-nya ada tanda dolar, kolom B. Kolom C ada tanda dolar, barisnya tidak ya, 10. 9 juga tidak ada tanda dolar. Ini yang dikatakan alamat sel semi relatif. Nah, semi relatif yang relatifnya berubah. Artinya apa? Kalau dolar A baris 2 ya. Ini kalau di copy yang berubahnya itu angka 2 ini sesuai tujuan. Gitu. Kalau tujuannya ke baris 4 dia akan berubah menjadi baris 4. Jadi dolar A 4 dan seterusnya. Nanti kita lihat. Ya. Jelas ya, jadi kalau semi relatif kolomnya yang tetap, tapi yang berubahnya adalah baris, ya, karena tidak ada tanda dolar. Kebalikannya, alamat sel semi absolut. Alamat sel semi absolut, kalau kita lihat di sini, kolomnya tidak ada tanda dolar di depannya, berarti dia bisa berubah. Sedangkan barisnya ada tanda dolar. Contohnya di sini, tadi A2 menjadi A dolar 2. B dolar 9, berarti barisnya tidak berubah. Mau dikopi kemanapun juga. Ya, C dolar 10, berarti baris yang 10 tidak akan berubah. Oke, sampai di situ mungkin ini sekarang alamat absolut. Alamat absolut ya dua-duanya tidak berubah, baik baris maupun kolom. Kolom A tadi tidak akan berubah, barisnya tidak akan berubah, dikopi kemanapun juga. Oke, nah untuk memunculkan tanda dolar cukup tekan tombol F4. Pertama kali Anda tekan F4 maka dia absolut.
Yang dari alamat relatif langsung absolut dia. Anda tekan sekali lagi dia dapat semi relatif. Anda tekan sekali lagi semi absolut atau saya terbalik ya, antara dua itu ya. Anda tekan sekali lagi F4-nya dia kembali ke relatif. Begitu ya. Jadi ini ada alamat sel ya yang harus kita perhatikan kalau kita membuat tabel ataupun Excel ini ataupun lembar kerja ini elektron ini, rumusnya atau alamat selnya akan kita copy. Kalau kita move atau pindahkan itu sama sekali tidak akan berubah. Jadi beda. Kalau copy ada asli, ada duplikat. Kalau pindah atau move nggak ada aslinya. Nggak ada tuh duplikannya, sorry. Yang ada tetap asli, dipindahkan kemana. Nah itu tidak berubah dia. Ya, jadi artinya dia mengikuti alamat tujuannya. Dia berubah apa? Ya kalau tadi A2, A3 dia akan ngikut, kalau dipindahkan ke A9 dia akan ikut ke A9 gitu ya. Maksudnya tidak berubah tuh dia tidak ada yang aslinya, tidak ada gitu. Duplikatnya tetap asli, dia berubah tempat tapi di tempat yang asli gitu ya. Oke, itu maksudnya. Mungkin sampai di situ atau kita lanjutkan terus ya, sedikit lagi nih. Oke, saya kenalin dulu nih. Oke, nah lembar kerja elektronik kita ini kok kita lihat barisnya itu ada ini 10.000 ya, sejuta 48.576 baris. Nah, kalau kita lihat di sini ini baris 1 kan? Baris 1 A1. Kok saya tekan mana dia? Wah, ini mesti pegang dulu nih ya. Kontrol N terus Fn N ke bawah. Nah, itu dia dapatnya. Dapat baris ke 1.048.576. Oke. Nah, kalau kita mau ke atas lagi, kita tekan tombol apa? Home. Control home ya. Control home, balik dia. Oke. Begitu juga ke kanan, kolomnya ada berapa? Kita tekan tombol Fn, kemudian N ke kanan. Tekan lagi tombol ini, baru dapat 1 ya. Oke, yang kosongnya jadi dapatnya XFD. Jadi dari A sampai Z kembali lagi dengan AA sampai AZ. Balik lagi dari A gitu ya sampai XVZ. Jadi nggak sampai ya. Jadi 26 kali 26 kali berapa gitu ya tambahannya. Oke. Nah, kalau kita kembalikan lagi ini ya, kontrol home. Balik lagi dia ke sana. Oke. Jadi udah tahu ya, kolom ini banyak sekali. Nah, kalau kita coba ya. Kalau andai kata ini setengah senti aja nih, 0,0 ya. 0,005 senti. Jadikan meter, ya kan? 5 senti jadikan meter jadi 0,05 ya. Kemudian kalau kita kalikan, tadi barisnya kan ada 1.048.576 ya. Nah, kalau kita kalikan dapatnya ini. Ya. 5.242,88. Satuannya apa? Meter. Ini 5 kilo jadinya. Jadi lembaran kerja ini kita ini 5 kilo ke bawahnya. Nah, ke kanannya adalah 13 meter. Ke kanannya 13 meter. Anda bayangkan ya. Besar sekali lembaran kerja ini. Nah, yang kita lihat ini dari A sampai M, kemudian dari 1 sampai 22, itu berupa jendela aja gitu. Jadi kita ngintipnya berpindah-pindah di layar itu. Ya.
Ini bisa kita pindahkan ke tempat yang lain maksudnya gitu ya. Nah, kok ini kan berarti kita jendelanya itu ya kita lihat kok misalnya ini adalah B15 sampai C19, ngintipnya di sini gitu. Ya. Oke, jadi lembaran kerja ini panjang dia ke bawahnya, ke kanannya 13 meter, ke bawahnya 5 kiloan ya. Panjang sekali kita ngintip. Nah, coba kita lihat sekarang. Saya ketik misalnya B2 angka 1 dan seterusnya B6 angka 5. Ini konstanta numerik semua saya kasih. Kemudian C-nya 6, 7, 8, 9 saya kasih. Nah, kemudian pada rumus halaman D2 saya buat rumus. Nah, rumusnya adalah sama dengan B2 ditambah C2, berarti 1 tambah 6 kan? Saya enter, dapatnya 7. Oke? Dapatnya 7. Nah, sekarang ini saya copy. C2 ini saya copy. Ya. Misalnya begini. Nah, copy gitu ya, copy. Terus saya taruh di sini kopinya. Paste ya, gitu. Ya. Kalau kita lihat di sini 13 hasilnya. Kenapa bisa jadi 13? Karena yang tadinya B2 berubah menjadi C2 karena geser kan. Kita copy ke kanan. Maka kolomnya tadi B menjadi C. Ya enggak? Nah, kolomnya tadi yang ini kolom apa? Rumusnya ini kolomnya C menjadi D. Nah, itu yang dikatakan alamat relatif. Dia berubah sesuai tujuan. Jadi kalau kita mengharapkan kopi dari D2 tujuannya E2 akan berubah jadi C2 dan D2. Begitu ya. Nah kalau ini sekarang. Kalau nomor di F2 itu barisnya saya kasih absolut. Jadi semi absolut ya yang ini. Barisnya tetap 2 gitu ya. Tetap 2. Nah, jadi kalau saya copy dari sini barisnya 2 ya. Sebentar dulu. Kopinya C2 B2 C2 kan? Berarti kopinya ini kan. Nah, kopinya tuh yang alamat ini. Sorry, maaf. Ini saya buat rumusnya tetap B2 ya, C2 gitu ya. Ini 7 ya. Kita buat rumus ini. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, ya. Anda perhatikan di sini sebentar. Ini ngopinya di rumah nih. C2 Oh, beda nih ya. Satunya ini relatif yang kolomnya, barisnya. Ini kolomnya ya. Oke, kita buat begitu. Ya. Yang ini semi absolut. Karena barisnya. Benar ya. Barisnya ini. B2 itu semi absolut. Barisnya. Yang satunya semi relatif. Kolomnya. Ya. Nah, kalau kita copy ke sini. Ya, masih tetap. Tapi kalau kita lihat copy ke sini. Ya. Dia berubah tuh barisnya ya, berubah gitu. Ya. Nah ini diwanti-wanti aja, dilihat. Jadi alamat yang absolut atau semi relatif itu untuk semi relatif kolomnya tidak akan berubah kalau ada tanda dolar gitu loh. Semi absolut barisnya tidak berubah gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang coba Anda perhatikan saja ya. Nah, ini oke, ini tadi kan dari ini kan C2 ke sini nih. B2 barisnya ya, barisnya nih kolomnya. Kalau Anda perhatikan barisnya berubah. Yang ini kan berubah nih, yang ini enggak, tetap barisnya di kolomnya tetap kolomnya tetap B, terus ininya barisnya tetap 2, jadi tetap sini. Ya, kita ngopi dari sini.
copy ke bawah misalnya gitu kan, maka barisnya tetap B karena dia tidak berubah, kolomnya tidak berubah, tetap satu kolom gitu, maka semuanya ke sini kan, atasnya kan B kebetulan. Nah yang berubahnya barisnya yang ini C, C-nya juga nggak berubah karena kebetulan ini emang absolut gitu loh, ya. Jadi ini, jadi kalau kita copy nih ya, Ctrl C di sini, kita taruh ke bawah misalnya, paste di sini, mana dia paste, oke. Ya, Anda coba aja, buat rumusnya di atas, copy ke bawah, buat rumus di atas, copy ke bawah, ya. Oke, nah ini beda lagi nih absolut dengan absolut nih. Absolutnya di B3 dan C3. B3-nya ini. Ya. C3-nya B3-nya 2, C3-nya 7. Maka kalau kita copy di sini, kita buat copy ke bawah, ya. Buatnya ini copy ke bawah tetap sama dia. Jadi absolut itu kalau di copy dia akan terus jalan. Oke, sampai di situ dulu mengenai alamat sel, kemudian lembaran kerja kita ini. Ada pertanyaan?